Beberapa tahun lalu, ketika Habib Syahri Al-Aidrus masih tinggal di Timur Tengah, ia menemukan buku kuno yang berisi pernyataan Sayyidina Ali mengenai akhir zaman. Dalam buku itu, dijelaskan mengenai suatu negara yang ditafsirkan oleh penyusunnya sebagai negara Jepang. Tetapi, ciri-cirinya yakni ada umat di Asia. Mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, tanahnya sangat luas, dan banyak manusia yang hijrah ke sana. Sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dengan judul Al-Jifr Azham, yang memuat pernyataan-pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib tentang akhir zaman yang diperolehnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan adanya sebuah negeri yang akan membawa kejayaan Islam di akhir zaman, yang bernama negeri Al-Yaban, yang disebutkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Dan negeri yang memiliki 8 ciri-ciri tadi disebut dalam kitab Al-Jifr Azham, dengan nama Al-Yaban, yang diterjemahkan dengan keliru ke dalam bahasa Indonesia sebagai negeri Jepang. Padahal jika kita mencermati ke-8 ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka ciri-ciri tersebut jelas-jelas merujuk kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh Indonesia, dan bukan Jepang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kata Al-Yaban dalam kitab Al-Jifr Azham tersebut bisa diterjemahkan sebagai negeri Jepang? Jawabnya, karena kata Al-Yaban merupakan pelafalan dari kata Al-Yavan dalam lisan orang Arab, sebagaimana nama Suwarnatvipa, yaitu nama Pulau Sumatera dalam bahasa Sanskerta, diucapkan dalam lisan orang Arab sebagai Suwarandip. Dan bukan sebuah kebetulan pula, jika dalam peta kuno Pulau Jawa versi Belanda, terdapat daerah yang bernama Japan, yang mirip dengan Jepang. Menacam Ali dalam bukunya yang berjudul, Ariosemitic Philology, The Semitization of Vedas and Sanskrit Elements in Hebrew and Abrahamic Texts, menyebutkan, bahwa kata Yavan merupakan istilah serapan dari bahasa Vedic Sanskrit, yang berasal dari kosakata, Yavadvipam, yang kemudian mengalami proses transliterasi menjadi, Jawa Dwipa, yang berarti Pulau Jawa. Sehingga sampai di sini, kita menjadi paham, bahwa ternyata negeri Al-Yaban yang merupakan pelafalan dari kata Al-Yavan, dalam lisan orang Arab, yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya yang berjudul, Al-Jifr Azham, sebagai negeri di timur yang akan mengalami kejayaannya di akhir zaman, dan merujuk kepada negeri Nusantara, di mana Pulau Jawa menjadi bagian darinya. Dalam buku yang berjudul, Java, Past Present A Description of the Most Beautiful Country in the World, Its Ancient History, People, Antiquities, and Products, yang ditulis oleh Donald Maclean Campbell, pada tahun 1915 Masehi, disebutkan. Javana atau Yavana, atau seringkali hanya disebut sebagai Java, adalah nama yang diberikan tidak hanya untuk Pulau Sumatera, tetapi juga untuk sebagian Pulau Borneo, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia, mungkin Pahang, di samping itu juga mencakup seluruh kepulauan Indochina. Jadi, jelas adanya bahwa yang dimaksud dengan Yavana, atau Yavan, atau Al-Yavan, sesungguhnya merujuk kepada wilayah teritori Nusantara, yang mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina. Teritori wilayah Nusantara inilah yang pada masa penyebaran Islam oleh Syekh Jumadil Kubro, kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishak, ayahanda Sunan Giri, dan Sunan Ampel, ayahanda Sunan Bonang, sebagai generasi pertama Wali Songo yang disebut sebagai Bejawi, yang merujuk kepada wilayah Nusantara yang mencakup Malaka, Pasai dan Ampel Denta. Penyebutan Yavana, atau Yavan, atau Al-Yavan, sebagai wilayah teritori Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina, dengan sebutan Jawi oleh Wali Songo ini, tentunya bukan tanpa dasar. Dalam buku, Histories of the Cultivated of Vegetables, Comprising Their Botanical, Medical, Edible and Chemical, yang ditulis oleh Henry Phillips, pada tahun 1822 Masehi, menyebutkan,
Dalam literatur kuno yang berasal dari tahun 595 sebelum Masehi, disebutkan bahwa calamus, sejenis bambu, yang diperjualbelikan di pasar barat, berasal dari India Timur, Indonesia sekarang, dan atau juga disebut sebagai Javan. Javan adalah cucu dari Nabi Nuh, atau orang-orang barat menyebutnya Java, atau sekarang kita menyebutnya sebagai Pulau Jawa, atau Pulau Java. Dalam bahasa Sanskerta disebut Yavana, atau Yawana. Kemudian dalam buku Java, Past Present a Description of the Most Beautiful Country in the World, Its Ancient History, People, Antiquities, and Products, yang ditulis oleh Donald Maclean Campbell pada tahun 1915, disebutkan bahwa pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan seni, berbicara secara luas tentang Japetic, dan hanya tentang Japetic saja. Hal ini menjadi alasan yang menjelaskan, bahwa penduduk awal Pulau Jawa atau Pulau Java, saya ulangi, adalah ras asli yang muncul dari keempat putra Japhet, dan suku atau masyarakat pulau itu disebut dengan memakai nama putranya. Jadi, dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Yavan atau Yavana itu berasal dari nama cucu Nabi Nuh, yang bernama Javan bin Japhet, yang kemudian menjadi penduduk awal atau ras asli Pulau Jawa, yang dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai Yavadvipam, atau Yawadwipa. Jadi, para wali Songo itu sebenarnya sudah sangat tepat, jika mereka menyebut Yavan atau Yavana, yang berasal dari kata Javan, yakni dari nama Javan bin Japhet bin Nuh, sebagai Jawi yang mencakup wilayah teritori Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina, sebagai tempat tinggal keturunan Japhet bin Nuh. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang, kita kembali ke bahasan tentang ramalan negeri timur. Ramalan tentang negeri timur yang akan mengalami kejayaannya di akhir zaman, ternyata tidak hanya disebutkan dalam kitab Al-Jifr Asham, namun juga disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Dur. Nama aslinya adalah Raden Nur Rahmat, putra dari Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid, yang berasal dari Baghdad, Irak, dan lahir pada tahun 1520 Masehi, dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Menurut penuturan Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat yang merujuk dari kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Dur, disebutkan bahwa sekitar tahun 900 Masehi, para wali Allah yang disebut dengan wali abdal yang berjumlah 40 orang, berkumpul di Baghdad, Irak, melakukan rapat pleno untuk mengkaji salah satu hadis Rasulullah yang menubuatkan kejayaan Islam akan bangkit dari timur. Daerah timur sebelah mana? Ternyata dalam hadis juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bermusyawarah, akhirnya para wali abdal ini memutuskan untuk mencari negeri yang berada di timur. Tapi, para wali abdal ini masih bingung tentang lokasi negeri yang dimaksud. Namun, salah satu wali abdal berucap, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa ciri penduduk negeri itu ada dua, yakni, pertama memiliki ciri-ciri fisik yang berada di tengah-tengah, dan yang kedua, penduduknya memiliki tingkah laku yang baik. Akhirnya para wali melakukan kajian secara geografis, sosiologis, dan antropologis. Dicarilah suatu daerah yang secara geografis, strategis, dan subur, secara sosiologis memiliki peradaban, akhlak, dan kebudayaan yang baik, serta secara antropologis berperawakan sedang, tidak pendek, dan juga tidak terlalu tinggi, kulitnya tidak hitam dan juga tidak terlalu putih, rambutnya tidak keriting, dan juga tidak terlalu kaku, matanya tidak sipit, dan juga tidak terlalu lebar. Atas parameter tersebut, maka dipilihlah negeri Nusantara sebagai negeri yang berada di timur yang perlu digarap para wali abdal, guna menyongsong kebangkitan Islam dari timur. Apa yang dituturkan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur, yang merujuk dari kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Dur ini, memiliki kemiripan konteks dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dalam salah satu ceramahnya pada tahun 1980, sebagai berikut. Dan hal yang menariknya adalah, bahwa ramalan tentang negeri di timur ini,
ternyata juga tidak hanya disebutkan dalam kitab Al-Jifr Asham, dan kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Dur, melainkan juga disebut dalam kitab Veda Bhavishya Purana, khususnya bagian Pratisara Parwa, yang berisikan berbagai ramalan tentang masa depan hingga akhir zaman. Dalam kitab Veda Bhavishya Purana tersebut, disebutkan bahwa orang-orang Yavana akan menguasai peradaban dunia pada akhir zaman Kaliuga. Lagi-lagi, kita dihadapkan pada kata kunci, yaitu Yavana. Saya ulangi sekali lagi ya. Kata kuncinya di sini adalah Yavana. Dalam penjelasan saya sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa kata Yavan, atau Yavana, merupakan istilah serapan dari bahasa Vedic Sanskrit, atau Sanskerta, yang berasal dari kosakata Gyavadvipam, atau Yavadvipa, yang kemudian mengalami proses transliterasi menjadi Javadvipa, atau Jawadvipa, yang berarti Pulau Jawa. Jadi, apa yang saya sampaikan tentang keberadaan negeri Yavana tadi, semakin menegaskan bahwa yang dimaksud dengan negeri Yavana itu memang merujuk ke Yavadvipam, atau Yavadvipa yang tidak hanya dimaknai sebagai Pulau Jawa saja, tetapi juga mencakup teritori wilayah Nusantara, yang terdiri atas 7 pulau utama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Veda Ramayana, yaitu 900.000 tahun yang lalu, dan kitab Veda Mahabharata yaitu 5.000 tahun yang lalu. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.